Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul dari kelas 4 Fikom A dengan nomor NIM 18010511114. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu prokrastinasi. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu prokrastinasi, yuk kita lihat video selanjutnya. Halo, Faiz. Pokoknya saya nggak mau tahu jam 5 sore tugas kalian berdua harus dikumpulin. Faiz sama Ponco ya. Saya nggak mau tahu. Kalau enggak, kalian berdua nggak lulus matkul saya. Yo, wes. Gimana jadinya? Jam 5, Cok. Lo tahu kan kalau misalnya kita nggak lulus kuliah gimana? Miskin, nggak punya kerjaan, miskin, nggak punya kerjaan, miskin. Video apaan nih? Nggak tahu, seru aja. Oh, Jam 5, Jam 5, Is tugas anjir. Menunda-nunda pekerjaan merupakan hal yang sering dilakukan oleh banyak orang atau individu. Itu merupakan hal yang lumrah, teman-teman. Nah, apalagi anak remaja ini biasa disebut dengan penyakit anak remaja. Nah, tapi teman-teman tahu nggak kalau dalam dunia akademik atau dunia pendidikan, menunda-nunda suatu pekerjaan atau sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, itu ada bahasa lainnya loh, bahasa kerennya di dunia pendidikan, yaitu yang disebut dengan prokrastinasi. Istilah prokrastinasi atau procrastination itu berasal dari bahasa Latin. Nah, yang terdiri dari dua kata, pro dan kratinus. Pro adalah mendorong maju atau bergerak maju, sementara kratinus berarti menangguhkan suatu pekerjaan. Nah, kalau kita gabungkan ini teman-teman, jadi bisa disebut dengan menunda atau menangguhkan sebuah pekerjaan. Ennis dan Knaus dalam teori 1995 mengartikan bahwa prokrastinasi merupakan suatu hal penundaan yang tidak bertujuan dan adalah cara untuk seseorang menghindari sebuah tugas atau sebuah masalah. Nah, biasanya prokrastinasi ini terjadi karena individu tersebut menganggap bahwa tugas itu terlalu berat dan tugas itu harus dikerjakan dengan sangat baik, teman-teman. Menurut Ferrari, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat prokrastinasi seseorang yaitu ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dalam dirinya sendiri, contohnya kesehatannya yang terganggu, itu membuat seseorang menunda-nunda untuk mengerjakan sebuah tugas di batas akhir atau deadline, teman-teman. Nah, sementara faktor eksternal ini banyak, teman-teman. Entah itu dari teman, dari keluarga, dari media sosial yang dimiliki, ataupun dari makanan yang membuat mereka harus menunda-nunda atau membuat mereka malas untuk mengerjakan tugas hingga batas akhir yang telah ditentukan. Schoenberg dalam 1992 mengemukakan, jadi ada 4 aspek-aspek yang mempengaruhi prokrastinasi tersebut. Yang pertama, penundaan untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Nah, teman-teman, di sini pada tahap ini seorang individu atau seseorang pelaku prokrastinasi itu dia ingin mencoba memulai. Dia sangat ingin memulai untuk mengerjakan tugasnya, tapi dia bingung untuk memulai dari awal mana, sehingga yang itu yang menyebabkan dia menunda-nunda suatu
pekerjaan atau untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, aspek kedua yaitu keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Nah, keterlambatan dalam mengerjakan tugas ini bisa diketahui karena seseorang itu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugasnya itu, atau sangat jauh dari tugasnya. Contohnya seperti ketika tugasnya seperti ini, nah dia membuat sebuah konsep yang beda dengan tugasnya itu, sehingga dia merasa kayaknya ini salah deh. Jadi dia tidak jadi membuat itu. Dia ingin menundanya atau menangguhkannya hingga batas akhir. Nah, yang ketiga, kesenjangan waktu kerja dan rencananya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dia ingin menyelesaikan sebuah tugasnya, sementara waktunya sangat sedikit. Nah, yang itu nih yang membuat dia menunda itu pekerjaan. Dia menganggap pekerjaan itu mudah. Nah, yang keempat, refreshing, yang bersifat hiburan. Contohnya scroll WA atau main game online, teman-teman. You have slain an enemy. Is, kita nggak ngerjain tugas nih. Iya, bentar. Ntar kalau kita nggak lulus gimana? Ini ambil laptop. Milgram dalam Ferrari 1995 mengemukakan setidaknya ada 4 dimensi prokrastinasi akademik. Antara lain, yang pertama, melibatkan unsur penundaan. Mungkin itu penundaan untuk memulai ataupun untuk menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan. Yang kedua, itu menghasilkan akibat yang lebih jauh. Contohnya dampaknya itu kita merasa tidak puas dengan hasilnya, terlambat kita mengerjakan tugas, ataupun bisa sampai akibat yang sangat fatal, yaitu kegagalan. Yang ketiga, melibatkan tugas yang dipersepsikan sulit. Nah, ini yang sering ini. Remaja sering menganggap bahwa tugas yang diberikan itu sulit, sehingga dia mengatakan atau berpersepsi, ini tugas sulit, berarti lebih baik nanti saja ketika sudah banyak konsep-konsep yang diberikan, yang saya temukan. Tapi ternyata hingga batas akhir, dia belum juga menemukan konsep-konsep yang pas, yang dia menganggap tugas itu sulit. Nah, yang keempat, menghasilkan keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Yang ini yang sangat mengganggu. Contohnya rasa cemas, rasa bersalah, rasa kurang puas, rasa takut. Ini semua bisa mengganggu psikologis seorang prokrastinator. Demikianlah penjelasan saya tentang teori prokrastinasi. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita semua ya, teman-teman. Nah, dan jangan sampai kita termasuk seorang prokrastinator yang suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Nah, semangat teman-teman, dan jangan suka menunda-nunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.